Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia, NPM 3062056013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. Haji Ida Rusdiana MPD. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin kalian pernah mendengar atau membaca pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya adalah gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas penentu yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ada beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi, yaitu Sastra Prateja, Soeharto, dan Mubyarto. Selanjutnya, perlu diketahui beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi. Di antaranya, menurut Martin Seligger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Menurut Alvin Gardner, ideologi sebagai proyek nasional. Menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Ada beberapa fungsi ideologi, yaitu struktur kognitif, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. B. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi bentuk tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi terorisme dan narkoba. Kedua, selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Presiden Habibie, resonansi Pancasila kurang bergema. Presiden Abdurrahman Wahid, yang paling dominan adalah kebebasan berpendapat. Presiden Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. 2. Sumber sosiologis. Sila pertama dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kedua, saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Sila ketiga dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas. Sila 4 ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain. Sila 5 tercermin dalam bentuk sikap suka menolong. 3. Sumber politis. Unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara terdapat pada Pancasila sila kedua, diantaranya yaitu diwujudkan penghargaan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara.
Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan era reformasi memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dimensi fleksibilitas. Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Demikian penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.